Di Kesultanan Aceh Darussalam. Beliau dikenal sebagai pelopor dakwah dan syariah. Anak seperti tasawuf secara sistematis dalam bahasa Melayu, menjadikannya kunci dalam penyebaran Islam dan perkembangan sastra di Nusantara. Diperkirakan sekitar tahun 1552 hingga 1910 hidup di masa kejayaan Kesultanan Aceh. Kemungkinan besar bahwa Sultan Alauddin Syahjah Al-Bahar hingga Sultan Iskandar Muda. Pendidikan dan perjalanan hidupnya di orang tua. Pusat ilmu. Beliau dikenal mempunyai pengetahuan yang sangat luas, tidak hanya dalam ilmu syariah atau fikih dan tafsir, tetapi juga dalam ilmu hakikat atau tasawuf. Karena tulis dan berfungsi sastra. Sastra adalah ajaran tasawuf yang kompleks dalam bahasa Melayu dengan gaya yang indah dan puitis, yang pertama dari perang. Menurut salah satu majelis ulama yang paling terkenal, Syariah menggunakan metodologi pembahasan seorang sufi melambangkan dunia atau samudera dan mengkoda melambangkan akal budi atau budaya. Pesan moral mengajak manusia untuk mempersiapkan diri menghadapi akhirat, menaati perintah dan mencari hati. Yang kedua ada variabel tasawuf. Beliau menulis beberapa variabel tasawuf yang dijelasan dalam kitab Al-Mu'awiyah. Asal Al-Halimiyah Hidayatul Ma'rifat Al-Sunnah dalam penjelasan ma'rifat dan tauhid menjelaskan angkatan sufi atau perjalanan spiritual atau Beliau adalah tokoh yang pertama dari yang Islam di Nusantara. Di pusat Islam dunia. Beliau juga dikenal sebagai guru dari banyak orang besar Indonesia. Yang kemudian menjadi pendiri organisasi Islam. Lahir di kota agama dengan awal pada Senin 6 Zulhijjah 1276 Hijriah dan 1860 Masehi. Lingkungan keluarga berasal dari keluarga ulama. Ayahnya adalah seorang khotib petugas agama. Di kota ada pendidikan tinggi. Sejak usia 8 tahun, beliau sudah dibawa oleh ayahnya untuk menetap di Mekah. Di sana, beliau memulai pendidikan agama formal. Aduh dia digir, aduh. Karya tulis utama dan kontribusi dalam bahasa yang amat adil sangat produktif penulis terutama dalam bahasa Arab. Karya-karyanya mencakup sebagai bidang menunjukkan kemampuannya sebagai ulama mungkin satu bidang fikih untuk Islam. Al-Husain
di Agam Nikah Al-Izan. Kitab yang membahas hukum pernikahan dan mahar serta urusan praktik perkawinan yang tidak terima di akad. Al-Dawzar An-Nasi Kifayat Tadi. Kitab ini yang membahas berbagai masalah ibadah dan muamalah berdasarkan al-Dawzar. Baik, tidak ilmu falak, astronomi, gabbu, was-was, al-kuliah. Kitab yang sangat penting membahas dan mengoreksi beberapa penentuan Arab yang pada masa itu masih menjadi perdebatan. Beliau menggunakan ilmu hitung yang akurat untuk menentukan fungsi geografis. 3. Bidang sosial dan adat. Tuhan Sakti Tajid Al-Muntasab Abid di Al-Muntasab kitab kontroversial yang secara keras mengkritik tradisi dan adat Minangkabau yang dianggap bertentangan dengan syarat khususnya sikap matrilineal adat berbakti. Dalam warisan beliau berpendapat bahwa sistem warisan harus diikuti hukum Islam. Bisa bahasa dan baca komentar terhadap kitab tasawuf. Dia juga mengibadah dan rahasia dan kata juga saja dilakukan dari bahasa Arab. Ini siapa kita?